sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial, budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 13 Desember 1947, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam deretan Republik Indonesia, bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 adalah 1. Zona laut teritorial, 2. Zona landas kontinen, 3. Zona ekonomi eksklusi atau Z. Selanjutnya yaitu yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Warga negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI salah satunya 1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan maksud tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipartite, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Yang kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya yang dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita, menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal sebagai berikut. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas maunya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Di sini kami akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjadi kemerdekaan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tuntutan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang kedua yaitu membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep trik kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal ya umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenakan untuk saling bermusuhan, saling menghina, dan saling menjatuhkan, tetapi harus menggambarkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dalam hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini diperlukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keagamaan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk tidak
masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukuman yang berlaku di negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, dan sebagainya mewarnai perjuangan kemerdekaan yang mereka raih. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Yang ketiga, Tentara Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau bisa disebut Sisham Kamrata. Dengan kata lain, Sisham Kamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut: kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.